A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Ar-Rahman, khususnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir secara istiqomah rutin dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah semata-mata karunia Allah SWT yang dianugerahkan pada kita sekalian. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, masukkan abadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita yaumul akhir nanti umat muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dikumpulkan di tempat yang baik di sisinya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan Ramadan telah datang yang diharapkan oleh umat Islam. Perbanyak infak sedekah dan amalan mendapat ganjaran yang dilipat gandakan. Mudah-mudahan dalam bulan ini pula mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Baik ibadah mazhar maupun ibadah ghairu mazhar. Ibadah mazhar bersifat vertikal, hubungan setiap diri manusia umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tegakkan salat lima waktu. Rukun iman, rukun Islam kita tegakkan. Dan ibadah ghairu mazhar adalah titik berat horizontal. Hubungan sama kita hablum nanas. Hablullah dan hablum nas lah. Kesempatan bulan ini kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Penting kita dasari iman, ikhlas. Setiap kita sekitar pun ibadah, baik bermadhah maupun bermadhah, hanya berdasarkan semata-mata mengharap ridha Allah dan tidak lain hanya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita punya niat yang demikian, sekecil apapun ada yang dinilai Allah dilipat gandakan dalam bulan Ramadan ini setiap langkah ibadah kita kepada Allah SWT. Nama a'malu binniyat, sesuai dengan niat kita. Setiap amal perbuatan yang diniatkan dengan yang baik terus ikhlas, insyaallah kita mendapat ganjarkan insyaallah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, ini sudah kita hafal bahwa puasa ini diperintahkan Allah yang surah 183 Al-Baqarah, yaitu siapa orang beriman diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Hal ini juga diwajibkan oleh Allah kepada orang yang terdahulu sebelum umat Islam. Hanya mungkin syariatnya tiap nabi itu syariatnya beda-beda. Tapi setiap Ramadan telah diperintahkan oleh Allah kepada umat yang terdahulu sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW sudah ada perintah puasa. Dan dalam riwayat semua kitab suci juga diturunkan pada bulan Ramadan. Misalnya
syukupnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat diturunkan tanggal 1 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan Nabi Daud. Insyaallah wallahu alam sekitar tanggal 13-12 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa bulan Ramadan tanggal 6 Ramadan. Dan kitab Injil pada Nabi Isa diturunkan Allah bulan Ramadan. Allah wallahu alam tanggal 18 Ramadan. Dan kitab suci Al-Qur'an Karim yang terakhir diturunkan oleh Allah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah bulan Ramadan tanggal 17. Oleh karena itu biasanya kita muslimin masuk di masjid kita ini setiap 17 Ramadan ada peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali kesempatan ini mungkin tidak banyak, hanya kita ambil pokok-pokok karena sifatnya silaman rohani tidak terlalu lama. Pimpin awal poso yang pertama kali, mungkin semalam ada bangun sahur, ada yang ngantuk. Bahkan ibu-ibu biasanya paling belakangan tidur dan bangun duluan, karena ingin menyiapkan bekal sahur bagi keluarga dan suaminya. Oleh karena itu kesempatan ini mungkin tidak banyak lebar kita sampaikan. Pada kesempatan ini berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Bahwa alhamdulillah kita semua oleh Allah masih ditemukan bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah ini yang bertepatan tahun 2000 yaitu 22 Masehi. Bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Kemuliaan bulan Ramadan adalah karena disebabkan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan Allah SWT pada bulan ini, bulan Ramadan. Itu diantara kemuliaan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di bulan-bulan lain tidak ada yang semulia bulan Ramadan. Karena adanya Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini sebagai atau persiapan nanti, ada suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu yang diagungkan Allah yang kita kenal malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Karena apa dikatakan malam yang paling mulia, Lailatul Qadar? Yaitu malam yang kemuliaan, malam yang agung, yang luar biasa, dan bisa dijaring setiap diri muslim di masjid-masjid sholat. Karena apa? Pada malam itu bagi hamba-hamba Allah, umat Islam, umat Rasulullah SAW, malam hari dalam keadaan beribadah, zikrullah atau Al-Quran, bahkan mungkin sholat malam sampai menjelang sahur, itu akan dilepat gandakan, itu nilai ibadahnya disamakan kita beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Ini diantara kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan karena kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan adalah kemuliaan turunnya Al-Quran. Allah mengistimewakan barang siapa siangnya berpuasa hanya mengharap itu Allah, malamnya tadi kegiatan beribadah, insya Allah kalau kita pas menemukan, maka Allah janjikan dinilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Inilah biar kita berlomba-lomba menjaring ini. Tapi untuk mendapatkan ini, barangkali tidak segampang itu. Ibaratnya kalau kita sekolah adalah dinilai oleh guru kita secara rutinitasnya gimana pelajaran umat sehari-hari.
Insya Allah dengan menghasilkan kita berjuang belajar tiap rutin istiqomah beribadah, insya Allah kita menghasilkan yang baik. Kita nanti ujian akhir karena kita rajin ibadah, rajin belajar, itu dinilai oleh Allah, oleh gurunya adalah rajin baik. Ternyata pelajaran apapun yang akan diujikan, dia mampu menjawab betul semua. Nah, ini akan sama. Jadi Lailatul Qadar tidak hanya semua kita jaring yang Rasulullah telah mengatakan dalam suatu hadisnya bahwa kita esok apa aja kapan ya Rasulullah Lailatul Qadar turun. Jaring malam ganjil 10 terakhir. 21, 23, 25, 27 dan 29. Karena paling banyak bulan hijrah adalah 30, jadi ada 3 maka ganjilnya 29. Itu hadis mengatakan demikian. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi hakikatnya adalah kita jaring sejak masuk Ramadan. Kita tingkatkan ibadah puasa kita. Hanya puasa kita adalah untuk membersihkan diri dan mensucikan akhlak kita. Dari secara fisik kita nahan lapar dan tidak bersenggama dengan suami istri di siang hari secara lahir. Secara akhlak bersihkan adalah akhlak kita, sucikanlah dengan puasa yang tadi. Insya Allah kita dua-duanya secara fisik kita mampu menahan lapar dahaga, tidak bersenggama siang hari dengan suami istri, juga akhlak kita jaga istiqomah, yaitu dengan takwa tadi. Hasil takwa, hasil puasa tadi. Kalau mengatakan di dalam tadi perintah sholat, perintah puasa, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan puasa bagimu, sebagaimana diwajib pada hamba-hamba atau orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa inilah yang akan mengangkat kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, hendaknya kalau kita nanti jaring, jadi tidak akan biasanya berlomba-lomba. Nah, ini tidak di sini saja. Sama kita mungkin masih saya kecil, biasanya jaring tadi itu dasar hadis tadi naik, dijaring cuma 2 ganjil 10 terakhir. Bahkan mulai orang itu nanti tanggal 5 ini kadang-kadang 10 pertama penuh sholat tarawih, nanti 11-nya sudah kosong. Ini bukan demikian untuk menjaring mendapatkan. Maka ada yang ngomong kok kita nggak pernah tanda-tanda apa dapat Lailatul Qadar. Itu kira-kira dinilai dari harian kita ibadah. Ya tadi misalnya kita bersekolah dinilai harian, ujian nanti semester atau akhir tahun kita mendapat baik kenapa? Hariannya kita rajin belajar. Allah guru kita juga akan ini prestasi kan rajin sama ini. Jadi kita pada baiknya kalau tidak ada uzur halangan hari sholat Ramadan, sholat malamnya, ibadah malamnya, tarawih malam kita laksanakan walaupun mungkin yang tidak yang 28 tapi usahakan sampai akhir Ramadan. Itulah bulan-bulan tanggal ganjil terakhir 10 terakhir kita jaring. Insya Allah kita mendapat. Bapak-Ibu sekalian, kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat 185 Al-Baqarah yang kaitan dengan 183 tadi menginformasikan Allah barang diwajibkan setiap muslim berpuasa, dan ini diinformasikan Allah puasa tidak hanya ini sebelumnya juga telah kuperintah umat-umat sebelum kamu. Itu informasi Allah 183. Karena apa tujuannya? Supaya kamu bertakwa. Dan 185-nya Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan wa bayyinatin wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Ini biasa dibaca imam kita. Ini Al-Baqarah. Ini imam kita sering baca ini. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permuraan Al-Quran.
Ya. Kalau dari 83 informasi Allah bahwa diwajibkan berpuasa, kan juga dibaca orang sebelum kamu, sebelum umat Rasulullah, untuk apa? Untuk bertakwa. Dan ayat ini bahwa Al-Quran ini adalah di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi permulaan Al-Quran bulan Ramadan. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Kemudian juga pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Antara yang benar dengan yang dolim. Ini Allah. Maka kata Allah, ayat 185 ini Al-Baqarah. Maka Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk ini, kemudian juga pembeda, pemisah antara yang baik, yang benar, yang batil dan yang hak. Kemudian oleh karena itu kata Allah, barang siapa yang hadir, yang ada, yang bertempat, yang ada di tempat tinggal, maksudnya bermukim pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, maka hendaklah kalian berpuasa. Ini apa? 108-nya ada penekanan. Siapa saja umat Islam, umat Muslim, umat Rasulullah SAW, kalau sedang bermukim atau tidak kemana-mana, tinggal tetapnya, itu harus wajib melaksanakan puasa ini. Karena kenapa ada yang katakan pemukim atau yang ada, berada atau yang hadir di tempat tinggalmu? Karena bagi yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Ini juga ada suatu riwayat. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan para sahabat. Salah satu umatnya bertanya, ya Rasulullah, ini dalam bulan Ramadan, berjalan dari Mekah ke Madinah jarak jauh. Ya Rasulullah, saya sedang puasa ya Rasulullah, tidak membatalkan. Bagaimana Rasulullah? Saya bertahan puasa ini. Ini para umat Rasulullah. Siapa? Dijawab Rasulullah sambil jalan. Kalau memang kamu kuat tidak mengganggu kamu, silakan teruskan. Ini yang musafir. Tapi kalau kamu tidak kuat, batalkan. Supaya tidak mengganggu urusanmu, perjalananmu. Karena kamu musafir jalan. Jadi musafir dibolehkan, tapi qadha. Dibayar nanti setelah bulan Syawal. Asal sampai jangan ketemu Ramadan berikutnya. Kita qadha. Itu dia. Jadi dibolehkan. Tetapi kalau tidak di atau itu kuat musafir, itu kata Rasul, kalau memang kuat teruskan, tidak kuat berbuka, ganti nanti tiba. Itu jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu meringankan bagi hambanya yang mau melaksanakan kebaikan ibadah Allah, yang diminta Allah melaksanakan, tegakkannya diperintahkan, sekitar hindarkan, jauhkannya dilarang. Sesuai kemampuan tidak dipaksakan, tapi kewajiban tetap laksanakan. Tidak bisa karena kuat, uzur sakit pun tidak puasa, diizinkan. Jadi Allah meringankan luar biasa. Nah, sekarang tinggal kita. Nah, ini kadang-kadang sakit hanya batuk, oh enggak puasa. Ini atau kadang-kadang buru-buru bayar fidyah. Padahal fidyah itu orang yang tidak sakit yang nggak bisa sembuh. Misalnya kalau dia puasa, umat puasa sakitnya, itu yang fidyah, kan nggak mungkin dia puasa lagi. Atau orang sudah tua sekali, bahkan sudah lupa puasa, masih siang makan. Jadi yang ada uzur yang memang permanen, yang memang tidak akan sembuh, itulah yang difidyah. Tetapi bagaimana kalau sakitnya mungkin temporer? Bisa difidyah, karena takutnya ya siapa tahu tidak ada umur. Tetapi kalau nanti sembuh, bayar tetap bayar yang sehat. Nanti yang terus fidyah tidak bayar puasa tadi, yang uzur nggak akan harapan sembuh penyakitnya itu.
Nanti karena pernah ada pertanyaan dulu waktu masih kita mungkin di Jakarta udah puluhan tahun yang lalu. Itu tadi masih muda sakit seminggu sembuh nggak puasa lagi. Itu nanti begitu semua, sakit baru dikit batuk, baru sebilas 1 bulan. Itu karena ada perlu pengertian. Beda itu bukan kok bebas puasa yang memang bakal sembuh penyakit. Selama dia sakit, takutnya kalau tidak ada umur, kita sudah bayar. Bayar yang kita tinggalkan saja. Nanti kita sembuh, sudah sehat lagi karena sakit temporer, kita bayar puasanya lagi. Bagi yang sakitnya temporer. Yang berpidya tidak bayar puasa, yang tadi, yang doa terentang, tidak mungkin dia berpuasa, sakitnya selalu kambuh, mahnya kronis, kalau puasa dia kambuh, itulah dokter mengatakan kronis, itulah yang boleh berpidya tidak dengan puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang kami hormati, Al-Quran diturunkan dari Roh Mahfuz, langit tertinggi, ke langit dunia. Secara apa? Secara totalitas, secara utuh, secara sekaligus. Tolong. Di malam Qadar tadi, di malam kemuliaan. Jadi Al-Quran awalnya diturunkan dari Roh Mahfuz ke bumi, ke langit bumi secara totalitas sekaligus. Itu pada malam ini, malam Qadar. Kalau bahasa Indonesia ya malam kemuliaan, Lailatul Qadar, itu malam kemuliaan maksudnya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan melalui wahyu, dengan perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sesuai apa? Berangsur-angsur sesuai dengan keadaan kejadian yang melatar belakangi yang dihadapi Rasulullah SAW dalam perjuangannya menegakkan syariat Islam untuk mendakwakan agama. Jadi turunkan kepada Rasul dari penuh ke langit bumi kepada Rasulullah secara berangsur-angsur melalui wahyu perantaraan Jibril, malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai keadaan kejadian yang melatar belakangi kehidupan Rasulullah atau yang dihadapi Rasulullah dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah atau mendakwakan agama Islam selama 23 tahun. Kira-kira begitu, Pak. Ini para barangkali kiai dulu mengatakan begitu ya. Jadi kemudian diturunkan pada Rasulullah ini yang 17 Ramadan itu yang nuzul Quran itu. Total memang. Jadi sesuatu maka ada riwayat yang pernah kita baca mungkin. Kadang-kadang 3 tahun Rasulullah mengharap-harap. Surat ayat pertama tadi kedua sampai lama. Kenapa? Nanti ada suatu berita tahu-tahu turun yang gak disangka-sangka ayat. Nah tadi berangsur-angsur maksudnya itu. Berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dihadapi Rasulullah. Setiap ada kejadian makanya biasa ayat itu diterangkan peristiwa itu ada di ayat itu. Karena memang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun itu sesuai dengan kejadian yang dihadapi Rasulullah yang melatar belakangi dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah. Itu akan turun, itu berangsur. Nah, itu selama 23 tahun dianggap Allah telah cukup. Nah ini terakhirnya ayat waktu Rasulullah melaksanakan haji wada di Padang Arafah. Turunnya ayat terakhir yang telah disembolkan agamamu dan aku ridho Islam sebagai agama. Itu dalam riwayat diturunkan Allah waktu Rasulullah melaksanakan haji wada, haji pamit yang terakhir. Itu pemungkas Al-Quran. Kembali tadi bahwa kemuliaan Al-Quran karena diturunkan tadi bisa kita sampaikan tadi karena adanya Al-Quran diturunkan Ramadan, maka kemuliaan Ramadan. Sehingga dengan kemuliaan Ramadan ini
Allah melipat gandakan setiap yang tidak terhitung. Itu urusanku kata Allah, memberikan pahala. Saking tidak terhitung yang enggak tahu. Nah, inilah bulan Ramadan. Karena berbarengan dengan Al-Quran turunkan Ramadan. Tidak ada bulan lain Al-Quran turun. Jadi waktu Lailatul Qadar itu secara total turun dari langit yang tertinggi ke langit dunia Baitul Izzati berangsur-angsur melalui Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita peringati 17 Ramadan pada Rasulullah dari tadi yang total Rasulullah sesuai dengan kejadian dan Rasulullah dalam mendekatkan kematian. Dengan kemuliaan Ramadan ini, maka di akhir ayat 185 tadi yang telah kita bacakan, maka bagi orang hamba Allah, orang beriman yang bermukim yang tetap tinggalnya, hendaklah kamu berpuasa di bulan ini, bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, ini yang dipertegas yang surat Al-Baqarah yang sudah kita sampaikan tadi. Sebagian kecil yang kita sampaikan tadi adalah sebagian kecil daripada keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa pahalanya. Itu urusan Allah. Makanya barang siapa banyak yang selalu khusyuk beribadah, siangnya puasa, malamnya beribadah, itu akan dan insya Allah nanti akan memenuhi Lailatul Qadar. Kita jaring sejak 1 Ramadan ini dengan ibadah mulai puasa, siangnya, malamnya tarawih, mungkin baca Al-Quran di masjid atau di rumah, tapi jangan sampai ditinggalkan. Itu syukur tahajud malam, itu insya Allah kalau kita istiqomah. Dan kemudian kesucian Ramadan adalah kesucian diri kita tadi itu dari hal-hal yang bersifat fisik, kemudian kebersihan akhlak kita, tidak mau kita menyakiti sama, dibuktikan dengan hablumullah dan hablumnanas, baik bertekad pada Allah wairu madhoh dan wairu madhoh, baik berbuat baik pada sesama horizontal segala. Itulah yang akan membawa kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Kali ini Rasulullah SAW bersabda, man faroha biduki Ramadan haramahu jasadu ala nir. Man barang siapa yang senang gembira saja adanya datang Ramadan ini, maka Allah mengharamkan jasad kita, diri kita dari api neraka. Man harabitu Ramadan haramahu jasadu ala nir. Jadi barang siapa kata Nabi yang senang saja datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya Allah akan mengharamkan tersambar api neraka atau siap neraka. Tetapi senangnya menyambut Ramadan, ya tadi tidak hanya senang gembira dengan ucapan, ekspresi kita ekspresikan dalam bentuk ibadah tadi. Kita kembali yang kita sampaikan tadi, kegembiraan, kesenangan kita ekspresikan dengan ibadah. Jadi beda kelas negara senang. Makanya ada Bilal, suka ada itu ada itu diantara senang-senang. Kita selingi dan tadi sholawatan itu ekspresikan dengan bentuk ibadah, kesenang tadi. Bukan kok senang hanya puasa senang Ramadan. Ekspresi ibadahnya senang nggak merasa beban. Itu yang disebut dari hadis ini. Kemudian ini di dalam surat Al-Qadar yang sering kita baca juga, inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha
Bidino mingkuli amri salam. Salamun hiya kata matal. Kata Allah SWT Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Nah, kembali pada malam kemuliaan. Ada hubungan lagi dengan 185 Al-Baqarah. Sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadar qanul bisar. Malam kemuliaan itu ayat yang ketiga ada lebih baik daripada 1000 bulan. Sama menyambung dengan ayat 185. Itu terlalu ada berkait. Kembali. Tanjal malaikat warqubiyah bintu bin quli amr. Karena apa? Kemuliaan. Pada malam itu telah turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengurus segala sesuatu. Segala sesuatu mengurus segala sesuatu manusia ini luar biasa maha mulia maha bijaksana Allah. Itu malam kemuliaan itu Allah menurunkan malaikat Jibril mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kepala manusia yang beriman, yang salah. Makanya didapatkan itulah kemuliaan tadi itu. Jadi tiap ini tahun bulan itu Allah menurunkan apa? Untuk meriksa hamba-Nya. Lewat Al-Qadar. Untuk diperintahkan malaikat meriksa, melihat dan malaikat Jibril banyak beberapa ribu malaikat dengan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengurus kepulan manusia dunia. Itulah yang dilaporkan nanti yang paling. Dan ayat terakhir Al-Qadar adalah salamun hiya kata matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maka dijaring Bu, biasa yang jaring Al-Qadar apa? Al-Qadar sampai fajar. Karena sampai terbit fajar itu Allah kesejahteraan. Fajar udah. Itulah yang dijaring setiap umat Islam biasanya dari mulai habis mungkin habis sholat raweh bahkan mulai jam 11-12 terbit fajar ini. Di situ malaikat diperintahkan Allah turun dan malaikat Jibril mengurus kepala manusia. Siapa yang berani? Dilaporkan. Inilah mendapat tadi dibandingkan sama dengan 1000 bulan. Itu tiap tahun kita mendapatkan itu. Maka jaring mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa mengisi dengan senang hati Ramadan tapi dengan ekspresi menegakkan ibadah siang puasa malam raweh ibadah termasuk tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah nanti 10 Ramadan terakhir kita sama-sama mendapat malam Lailatul Qadar. Amin. Bapak-bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Lailatul Qadar itu adalah terjadi yaitu ini hadis Nabi tanggal 21 sahabat tanya tanggal 21, 23, 25, 27, 29 ini hadis Rasulullah ini para sahabat tanya dan para malaikat adalah mereka dengan lebih banyak kerikil di yang kecil-kecil daripada mereka diturunkan. Tadi untuk izin Allah meriksa kita. Ini hadis Nabi yaitu hadis riwayat Ahmad. Hadis benar malam ganjil itu hadis Nabi juga terangkan. Hadis riwayat Ahmad. Terangkan karena siapa tanya Al-Qadar kapan ya Rasulullah? Tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Silakan hadis Nabi. Di situ kalau menurunkan malaikat yang enggak terhitung sama dengan kerikil yang di kecil-kecil, batu kecil yang tidak terhitung jumlahnya untuk memeriksa semua hambanya yang ibadah. Bapak-bapak Ibu sekalian,
yang kami hormati. Maka Rasulullah SAW juga menjawab suatu ketika, ini Aisyah, Siti Rasulullah SAW, Siti Aisyah, Siti Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, istri Rasulullah, jika aku mendapatkan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, doa apa ya Rasulullah yang sebaiknya aku panjatkan pada Allah? Doa apa ya Allah yang sebaiknya aku mohonkan pada Allah? Seandainya aku mendapatkan Lailatul Qadar atau aku mendapatkan malam kemuliaan, apa sebaiknya doa ya Rasulullah? Itu pertanyaan Siti Aisyah Risi Sallallahu pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah hadisnya. Doanya, kata Rasulullah, ucapkan, bacakan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendirian. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau kita bersama-sama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Agung, ampunilah aku. Itu hadis, Bu, riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Diriwayatkan 3 imam. Jadi doa ini populer, Bu. Masih dibaca para imam, para ustadz, Bu. Biasakan malam bulan Ramadan ini perbanyak. Karena Rasulullah dengan sabdanya ini waktu ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, doa apa yang paling baik yang kita ucapkan kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Rasul jawab dengan hadisnya, bacalah ya Siti Aisyah, ucapkanlah, bacalah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, Engkaulah Maha Pengampun dan Maha Agung, ampunilah kami dan segala dosa kami. Itu insya Allah akan diampuni. Perbanyak doa ini. Walaupun tidak puasa, lanjutkan di hari-hari bulan-bulan lain. Tapi bulan puasa perbanyak doa. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya jamaah Sidar Rahman, khususnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Barangkali sampai sini dulu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan untuk kita menghadapi Ramadan awal ini, dari tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita sanggup melaksanakan sampai 30 hari atau sampai selama bulan Ramadan tahun ini. Karena bulan Ramadan bukan 30 bulan 29, tapi berapa umur bulan Ramadan itulah maka disebut 1 bulan Ramadan. Jangan disebut 30 atau 29, karena kita tahu siapa umur bulan Hijrah 29 ya kita ikuti. Jadi 1 bulan Ramadan itu lebih tepat. Makanya memutuskan kemarin ini 1 Ramadan adalah kita menganut yaitu hisab dan ruqyah. Hisab dan perhitungan. Ini saudara kita pakai hisab, udah kemarin saudara kita. Sekarang kita pemerintah, Menteri Agama menggunakan hisab dan ruqyah. Ruqyah melihat hilal, melihat bulan langsung. Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ditanya, ya Allah, kapan 1 Ramadan? Kamu puasa akhir Saban tuh, kalau mendung, kalau ada mendung gelap gak kelihatan bulan sama sekali. Lebih-lebih dulu tidak ada alat yang modern. Sekarang saja ada alat modern masih. Kita dipasang 101 titik, 34 provinsi. Tadi melihat hilal itu dengan tadi ruqyah. Jadi kata Nabi, kalau tidak melihat, genapkan Sya'ban 30 hari. Kalau nggak lihat bulan, karena gelap awan. Sebaiknya 1 Syawal
genapkan puasa 30 hari. Tetapi kalau melihat bulan terang benderang bisa dilihat, ya, ikuti dengan mulai bulan muncul 1 Ramadan lalu puasa, 1 Syawal, barangkali gitu pemerintah kita menganut hisab dan ruqyah. Hisab dengan perhitungan, sudah dihitung jauh-jauh, dengan hilal, ruqyah dengan hilal melihat langsung. Itu dipadukan menjadi keputusan Kementerian Agama untuk umat Muslim Indonesia. Dan ini dalam informasi juga diikuti Singapura, Malaysia, Brunei, kayak kita ini. Barangkali dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.